Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Anas Hilmi Amin. Yang kedua, Alivia Nur Khalifa. Dan yang terakhir, Fiona Adelia. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi 1. Pengertian distribusi frekuensi. Kedua, cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal, dan yang ketiga adalah cara membuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah penggunaan cara tertentu untuk mengelompokkan data hasil dari pengukuran atau perhitungan menjadi kelas-kelas. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi memiliki dua jenis, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Pertama, ada distribusi frekuensi tunggal. Merupakan distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut adalah satu atau tunggal. Yang kedua, ada distribusi frekuensi berkelompok. Adalah distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut adalah lebih dari satu atau berkelompok. Cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal. Caranya, lakukan pendataan kategori dapat dimulai dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu masukkan ke dalam tabel setiap kategori dengan kelas yang berbeda adalah satu atau tunggal. Lalu hitung frekuensi setiap kategorinya. Cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum dari data yang ada. Lalu, tentukan jangkauan data dengan J sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Selanjutnya, tentukan jumlah kelas, yaitu dengan menggunakan bantuan rumus Rugges, dan lakukan pembulatan ke atas untuk jumlah kelas. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. Terakhir, tentukan panjang kelas atau interval. Untuk menentukan panjang kelas atau interval, caranya dengan membagi antara jangkauan dengan kelas, sehingga rumusnya adalah sebagai berikut. Panjang kelas sama dengan J per K. Berikut merupakan contoh tabel distribusi frekuensi data tunggal dan data kelompok. Untuk mengetahui istilah-istilah yang ada pada tabel distribusi frekuensi, kita perhatikan tabel berikut ini. Kelas. Kelas ke-1 nilainya 4 sampai 14 dengan frekuensi 3. Kelas kedua nilainya 15 sampai 25 dengan frekuensi 1. Dan seterusnya. Batas bawah. Untuk batas bawah kelas 1 yaitu 4. Untuk batas bawah kelas kedua yaitu 15, dan seterusnya. Batas atas. Untuk batas atas kelas 1 yaitu 14. Untuk batas atas kelas kedua yaitu 25, dan seterusnya. Tepi bawah. Untuk mencari tepi bawah, kita menggunakan rumus batas bawah dikurang 0,5. Tepi atas. Untuk mencari tepi atas, kita menggunakan rumus batas atas ditambah 0,5. Maka diperoleh tepi bawah kelas 1 sama dengan 4 dikurang 0,5 sama dengan 3,5. Tepi bawah kelas kedua sama dengan 15 dikurang 0,5 sama dengan 14,5, dan seterusnya. Tepi atas kelas 1 sama dengan 14 ditambah 0,5 sama dengan 14,5. Tepi atas kelas 2 sama dengan 25 ditambah 0,5 sama dengan 25,5, dan seterusnya. Panjang kelas. Panjang kelas sama dengan tepi bawah kelas N plus 1 dikurang tepi bawah kelas N, atau tepi atas kelas N plus 1 dikurang tepi bawah kelas N, atau batas bawah kelas N plus 1 dikurang tepi bawah kelas N, atau batas atas kelas N plus 1 dikurang tepi bawah kelas N. Maka panjang kelasnya sama dengan 25 dikurang 14 sama dengan 11. Nilai tengah.
Nilai tengah sama dengan 0,5 dikali batas atas ditambah batas bawah. Nilai tengah kelas 1 sama dengan 0,5 dikali 14 ditambah 4 sama dengan 9. Nilai tengah kelas kedua sama dengan 0,5 dikali 25 ditambah 15 sama dengan 20, dan seterusnya. Contoh kasus. Di sini terlihat ada banyak angka. Mari kita buat tabel distribusi frekuensinya. Langkah-langkahnya adalah: pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum sehingga dari data di atas maka diperoleh nilai maksimum sama dengan 80, nilai minimum sama dengan 20. Kemudian tentukan jangkauan data dengan rumus jangkauan data sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum sama dengan 80 dikurang 20 sama dengan 60. Selanjutnya, tentukan jumlah kelas dengan rumus jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma 35 sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,544 sama dengan 1 ditambah 5,095 sama dengan 6,095. Dibulatkan ke atas dalam nilai tempat satuan menjadi 7. Terakhir, tentukan panjang kelas dengan rumus J per K sama dengan 60/7 sama dengan 8,57. Dibulatkan ke atas dalam nilai tempat terkecil menjadi 9. Setelah semua selesai, maka kita bisa membuat tabel seperti gambar berikut. Sekian presentasi dari kelompok 3 yang diwakilkan oleh saya. Terima kasih.